Kami merasa tersanjung, kami merasa terpuji, dan kami merasa bangga. Hari ini Pak Jokowi hadir di tengah-tengah kita, apalagi mengenakan baju putih krem. Pak Jokowi lo berdiri. Wah, Saya titip, jangan ada kader Gerindra yang korupsi. Nanti jangan kau kira Presiden Prabowo ada Gerindra korupsi. Kita tenang, gue kejar lo sampai di mana. Dia dijadikan Menteri Pertahanan, buat dia kehormatan dan martabat dia itu. Oh, ini kata beliau? Kata beliau. Itu saya di ruangan ini diberhentikan. Sekarang saya kerja di ruangan itu. Di ruangan ini. Makanya ketika saya ajak Pak Jokowi ke sini, itu saya nangis. Kalau PDIP itu intinya benci sama Jokowi, itu aja. Dendam sama Jokowi, benci sama Jokowi. Kenapa nih Jokowi jadi masalah? Lo 2 bulan lagi nggak ada urusan kok. wah iyalah. Atau bagaimana? Jadi gini, sebetulnya ini cerita cinta bertepuk sebelah tangan. Hubungan Jokowi dan Prabowo katanya retak. Gimana nih? Nah itu guys, omongan-omongan yang lagi ramai di media sosial maupun di media konvensional. Banyak pemberitaan yang bilang kalau hubungan Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto itu mulai retak. Dan katanya sih retaknya hubungan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo terjadi akhir-akhir ini karena masalah yang lagi ramai kemarin. Staf khusus Presiden Juri Ardiantoro juga merasakan hal yang sama. Ia menilai kalau memang ada upaya adu domba yang dilakukan terhadap Jokowi dan Prabowo sebagai sebuah upaya untuk mengganggu agenda keberlanjutan pemerintahan. Karena ada isu-isu kayak gini, mulai deh dibesar-besarin sama berbagai pihak. Dan seakan menggiring opini kalau Pak Jokowi dan Pak Prabowo lagi berantem lah, ribut lah. Padahal dasar faktanya juga nggak tahu dari mana. Cuma sekedar spekulasi dan bola liar aja. Tujuannya apa? Ya biar masyarakat ragu dan takut dan merasa kalau keberlangsungan pemerintahan ke depan bakalan gak stabil. Sekarang gue tekan nih ya guys, dengerin nih baik-baik. Hubungan Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu baik-baik aja. Gak ada tuh masalah besar seperti yang diberitakan oleh media konvensional atau seperti kabar burung yang ada di media sosial yang emang tujuannya cuma mau nakut-nakutin masyarakat aja. Ternyata Prabowo dan Jokowi sudah retak. Retak di mana retak? Retak di mana ya bang? Selalu mau adu domba. Ya ini loh, hubungan Pak Jokowi dan Pak Prabowo sekarang itu baik-baik saja. Nggak ada tuh masalah besar yang yang seperti diberitakan di media sosial itu. Waduh itu. Di media sosial itu hanya ingin mengadu domba Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini. Aduh. Dan itu jelas-jelas dari orang-orang yang nggak suka, nggak pengen Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu bersatu. Waduh. Ini nggak bisa dibiarkan ini. Mungkin sampai saat ini masih banyak yang bertanya-tanya dan meragukan. Bagaimana mungkin saya dengan Pak Prabowo sudah memiliki hubungan yang seerat ini, yang sedekat ini, yang seharmonis ini. Padahal dulu rival. Ya benar. Padahal dulu kita dulu saling rival. berkontestasi. Saya hanya ingin menyampaikan, buat saya, Prabowo Subianto itu sangat spesial. Saya sangat menghormati Pak Prabowo, sangat menghormati. Kalau dalam beberapa kesempatan Pak Prabowo beberapa kali
menyampaikan bahwa beliau merasa sangat cocok, merasa sangat sayang dengan saya. Ya, begitu juga. Itu juga yang saya rasakan. Di mana rasa kecocokan itu tumbuh karena apa? Karena saling rasa percaya. Karena saling rasa percaya. Saling menghormati, saling pengertian meskipun kadang ada perbedaan-perbedaan. Aduh. Itu yang sangat jelas saya rasakan. Saya merasa bisa saling percaya dengan Bapak Prabowo Subianto. Waduh, ini loh. Ini rasanya bisa adem banget ini melihat pemimpin-pemimpin bangsa ini bisa harmonis kayak gitu. Gini. Waduh, ini loh. Walaupun Bapak berdua ini dulu pernah jadi rival, tetapi tetap itu tujuannya itu sama, untuk mementingkan bangsa ini. Wah, ini keren banget ini. Terima kasih untuk Pak Jokowi dan dedikasinya, dan semoga Pak Prabowo mampu meneruskan dan melanjutkan pemerintahan ini dan membawa Indonesia menjadi negara maju. Ini patut kita apresiasi. Ini loh, waduh. Iya. Cuma hanya di Rapimnas Partai Gerindra yang menayangkan perjalanan hidup seorang Jokowi dari orang biasa hingga menjadi orang nomor 1 di Republik Indonesia ini. Wah. Itulah di rapat Rapimnas Partai Gerindra itu. Waduh. Ini loh, di rapat pimpinan nasional Rapimnas Partai Gerindra ini ada penayangan perjalanan karir Pak Jokowi, Presiden Jokowi ini dari orang biasa ini menjadi orang nomor 1 di Republik Indonesia ini. Dan ini menjadi bukti nyata Pak Prabowo Presiden terpilih 2024-2029 ini dari lawan menjadi kawan sejati ini untuk Presiden Joko Widodo ini. Waduh. Mantap. Kami merasa tersanjung, kami merasa terpuji, dan kami merasa bangga. Hari ini Pak Jokowi hadir di tengah-tengah kita, apalagi mengenakan baju putih krem. Pak Jokowi lo berdiri. Wah, saking bangganya nih. Widih, kader-kader dari Partai Gerindra yang menyuarakan nama Jokowi. Pak Prabowo juga ikut berdiri. Mantap ini, asli nih buat merinding ini. Terima kasih. Terima kasih. Cuma
percuma di Gerindra ini, Partai Gerindra sampai seperti ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapak Jokowi. Terima kasih. Terima Wih, mantap ini. Kami semua berharap cinta Pak Jokowi dengan Gerindra dimulai dari baju. Wih, siap. Ini loh, gimana ya? Carilah tempat di mana kita dihargai ini. Pak Jokowi begitu dihargai di Partai Gerindra ini. Waduh, itu sampai segitunya ya kader-kader dari Partai Gerindra kepada Pak Jokowi. Apresiasi sebesar-besarnya ini untuk Pak Jokowi dan Partai Gerindra. Waduh. Asli tadi bikin saya merinding ini. Ya gimana ya, semoga Partai Gerindra ini semakin maju ya, sehat selalu untuk Pak Prabowo juga ini dan Pak Jokowi ini. Ya kalian ini luar biasa ini. Wah, mantap ini. Saya titip, jangan ada kader Gerindra yang korupsi. Nanti jangan kau kira Presiden Prabowo ada Gerindra korupsi, kita tenang, gue kejar lo sampai di mana? Waduh. Pak Prabowo ini bakal kejar jika ada kader dari Partai Gerindra yang korupsi. Pak Prabowo ini tidak tinggal diam, pokok langsung kejar. Wih, ini mantap ini. Ingat sumpah kita, ingat lagu-lagu kita. Kalau tidak bisa bantu banyak orang, bantu beberapa orang. Tidak bisa bantu beberapa orang, bantu satu orang. Tidak bisa bantu satu orang, jangan bikin susah orang. Saya Perkataannya Pak Prabowo tadi ini, jika tidak bisa bantu banyak orang, ya bantu beberapa orang. Jika tidak bisa bantu beberapa orang, bantu satu orang. Kalau tidak bisa bantu satu orang, jangan menyusahkan orang lain. Itu perkataan dari Pak Prabowo ini. Waduh, ini loh, sangat keren dari Pak Prabowo ini. Beliau memperingatkan tegas lah untuk para kader-kadernya dari Partai Gerindra. Kalau ada yang terjerat korupsi, bakal beliau kejar sampai kapanpun. Waduh, ini loh. Tapi apa ya? Tapi memang jarang ya dengar kabar dari Partai Gerindra ini. Kalau kadernya itu ada yang terjerat korupsi, ini jarang banget ini. Ya beda sama partai-partai sebelah lah yang apa ya? Ya itulah pokoknya yang korupsi tuh. Partai apa itu? Coba kalian tulis di kolom komentar ini. Saya nggak berani sebut ini. Waduh, kita lanjutkan. Saya diajak oleh Pak Jokowi itu sebuah jiwa besar yang luar biasa. Itu dia dijadikan Menteri Pertahanan, buat dia kehormatan dan martabat dia itu. Oh, ini kata beliau. Saya di ruangan ini diberhentikan. Sekarang saya kerja di ruangan itu. Di ruangan ini. Makanya ketika saya ajak Pak Jokowi ke sini, itu saya nangis gitu.
Saya konfirmasi ke Pak Jokowi, benar nggak Pak Prabowo ngajak Pak Jokowi setelah dilantik kan ke ruangan kerja dia, dan dia nangis, kata Pak Jokowi benar. Berarti kan bukan yang dibikin-bikin, terkonfirmasi. Saya ini di ruangan ini, saya disidang dan diberhentikan, dicopot tuh di ruangan. Iya. Sekarang saya kerja di rumah. Menjadi orang nomor Iya, satu. Iya. Saya Wah, ini ada cerita menarik ini dari Bang Hasan Nasbi ini. Ya, Pak Prabowo ini menangis di depan Presiden Jokowi usai dilantik menjadi Menteri Pertahanan RI di 2019 ini. Ya, waduh ini. Tidak ada Presiden Indonesia yang merangkul semua lawannya menjadi kawan ini dan membuktikan bahwa tidak ada musuh sejati di dalam berpolitik ini. Waduh, ini mantap sekali ini. Ini tuh. Dan begitulah cara Tuhan untuk mengubah nasib seseorang. Janganlah kalian putus asa dan dalam keterpurukan, dan janganlah kalian sombong dalam keadaan sedang naik-naiknya. Itulah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Last minute bukan dia kan gitu. Artinya kalau kita lihat di sini kan nggak mungkin Jokowi bisa menjegal Ibu Mega. Sementara yang diisukan oleh PDIP, oleh Ketua DPD PDIP, bahwa ini ada tangan-tangan Jokowi kan gitu. Nah, dasarnya apa sampai bisa bilang tuh dengan lantangnya Mulyono NG? Kalau PDIP itu intinya benci sama Jokowi itu aja. Dendam sama Jokowi, benci sama Jokowi. Kapan nih Jokowi jadi masalah? Lo 2 bulan lagi nggak ada urusan kok. Wah, iyalah, ini loh intinya dari PDIP menurut Bang Zulfan Lindan itu. Intinya itu PDIP itu benci dengan Pak Jokowi. Ya gimana ya. Kan jadinya kalau Pak Jokowi melakukan salah apa saja, PDIP selalu menyalahkan ini. Waduh. Awalnya benci, Pak Jokowi berbuat baik pun masih dibenci ini. Kita lanjutkan ini. Ya kan terus ini dikaitkan, maaf aja Prof ya, dikaitkan dengan Gibran. Ini nanti saya juga punya hak juga bicara. Ya ini seolah-olah bahwa Anies akan ditakutkan oleh Jokowi kalau dia jadi gubernur akan bersaing sama Gibran. Dari mana nih ceritanya? Jadi saya kira banyak lah. Jadi ini kegagalan Mas Anies meyakinkan partai aja lebih karena itu atau lebih karena intervensi? Satu itu karena arogansi, kesombongan, merasa dibutuhkan, ya kan, nggak mau masuk partai, ya kan. Sampai Mbak Mega bilang, jangan main-main dong. Kalau mau masuk PDIP yang serius, iya kan? Mau nurut nggak? Nah, mau nurut nggak? Mau ini nggak kan? Buktinya, artinya intelijen PDIP jalan dong. Cek Anies ini gimana nih? Setelah dia ketemu sama kita, dia kumpul sama orang-orangnya gimana? Iya kan? Kita buka aja, ngapain kita tutup-tutup? Oke. Soal presiden aja kita buka, masa soal ini kita nggak berani buka? Ya itulah. Gimana ya? Janganlah sok merasa paling dibutuhkan dan sok paling diidam-idamkan. Ini menuju ke siapa ini? Ya gimana ya, dalam kondisi saat ini memang kalau ada masalah tentang negara ini ya yang disalahkan tetap Pak Jokowi. Semua salah lah, yang disalahkan itu Pak Jokowi. Kesandung juga itu bisa lah disalahkan Pak Jokowi ini. Yalah, angel. Padahal Pak Jokowi itu gak ngapa-ngapain. Tetap disalahkan. Waduh. Kita lanjutkan. Atau bagaimana? Jadi gini, sebetulnya ini cerita cinta bertepuk sebelah tangan. Ya, PDI Perjuangan kan mau cari figur untuk maju di Jawa Barat yang bisa kompetitif melawan Deddy Mulyadi. Nah, berdasarkan angka-angka misalnya hasil Pilpres, tadi disampaikan oleh Mas Ono mengenai perolehan suara Mas Anies, lalu dilihat kultur masyarakat di Jawa Barat.
Ya, lalu latar belakang Mas Anies katanya dari Kuningan. Lalu timbullah ide bahwa Mas Anies itu bisa dibawa ke Jawa Barat gitu. Tetapi kan Mas Anies dan tim punya pertimbangan tersendiri. Misalnya tadi dikatakan oleh Usama bahwa tidak ada aspirasi dari masyarakat Jawa Barat gitu. Ada sih sebetulnya, tapi aspirasinya kan terbatas dari Mas Ono misalnya tuh ada, tapi masyarakat Jawa Barat secara keseluruhan mungkin tidak ada. Yang kedua, bukan mustahil juga bahwa salah satu syarat untuk Mas Anies maju dari PDI Perjuangan, mau di Jakarta atau di Jawa Barat, itu kan jadi petugas partai kan, jadi anggota PDI Perjuangan gitu. Nah mungkin Mas Anies nggak mau, karena kan Mas Anies sudah diwawancara tuh, Mas gimana itu pernyataan Bu Mega bahwa kalau mau calon anggota PDI Perjuangan harus nurut. Terus jawaban Mas Anies kan muter-muter gitu. Ya kita yang dimaksud nurut itu kepada undang-undang. Jadi sebetulnya ini. Jadi artinya kalau PDI Perjuangan Jawa Barat mau Anies Baswedan maju lewat Jawa Barat, tetapi sebetulnya tidak ada sambutan dari Anies Baswedan gitu. Nah ini karena cinta ditolak, dukun bertindak gitu. Dukun yang namanya Ono Surono gitu loh bawahnya. Namanya Mulyono. Atau bagaimana? Jadi gini. Waduh, ini Bung Kodar ini bisa aja ini. Cinta ditolak, dukun bertindak. Ya namanya Ono Surono tadi lo katanya. Waduh. Ya. Alah, ini loh, sebut Anies dijegal, Mulyono, Ono Surono ini digiling habis-habisan sama Bung Kodar ini. Waduh. Bisa aja M Kodar ini, dukun politik ini. Ya kalau menurutku ya, ini Ono Surono ini blunder besar ini. Ya seperti Pak Ganjar waktu Pilpres kemarin, yang blunder soal yang menolak Piala Dunia ini. Kalau Ono Surono ini ya menjelekkan menyerang Pak Mulyono. Ini jelas lah, Pak Mulyono ini ya jelas lah siapa itu yang dimaksud itu. Nggak perlu saya sebutkan, pasti kalian sudah paham lah Pak Mulyono itu siapa. Dan sekarang kan simpatisan dari Mulyono itu kan sekarang banyak dari kalangan Pak Prabowo kan. Ya gimana ya, tunggu sajalah tanggal mainnya gimana ini di pilkada ini, hasilnya seperti apa, apakah seperti Pilpres kemarin atau ya gimana ya tunggu sajalah. Kita lanjutkan ya. Saya jadi ingat ada teman saya bikin partai. Saya tanya, ngapain lo bikin partai? Udah gabung yang ada aja. Saya cuma pingin dipanggil ketum katanya. Jadi alhamdulillah kita sama-sama ketum ini, jadi sudah nggak perlu bikin partai lagi. Aduh ini loh, bikin ngakak ini. Bisa-bisanya ini loh Caimin ini berkelakar kalau temannya itu ada yang pengen bikin partai dan tujuannya cuma ingin dipanggil ketum. Waduh, ini loh, ini yang dimaksud Caimin itu siapa ini? Waduh, tapi kalian lah pasti sudah tahu ini yang dimaksud siapa ini. Waduh, Caimin ini bisa aja ini. Nah, itu tadi informasi yang dapat saya sampaikan. Dan jangan lupa ya, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa juga subscribe channel Sudut Pandang. Sekian dari saya, terima kasih.